Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi di sesi ke-8, yaitu tentang jenis tulisan ya. Nah, diharapkan nanti Anda saat mengerjakan tugas akhir, Anda memahami apa yang Anda tulis, masuk jenis yang mana gitu ya, sehingga Anda sudah tahu jenis-jenis tulisan itu apa saja ya. Kalau kita lihat modul kita ini, di sini dibagi menjadi atau yang disampaikan di sini hanya 3 saja, yaitu persuasi, persuasi atau ajakan, kemudian yang kedua adalah narasi atau narration, kisah, dan yang ketiga adalah description atau deskripsi, gambaran ya. Jadi hanya 3 atau lukisan ya yang kita bahas. Tetapi kemarin saya menyampaikan juga beberapa yang jenis tulisan lainnya, ya selain 3 tadi narasi, deskripsi, dan persuasi, sebenarnya ada juga yang disebut sebagai eksposisi dan juga argumentasi. Ya. Nah baik, saya akan membahas sesuai dengan yang ada di modul, yaitu kita mulai dari persuasi ya, persuasi atau dalam bahasa Inggris itu persuade. Persuade itu atau persuasion itu artinya membujuk ya, membujuk atau meyakinkan ya, membujuk atau meyakinkan. Jadi kalau karangan atau tulisan yang sifatnya persuasif itu pasti dia bertujuan untuk membujuk atau meyakinkan pembaca, sehingga pembaca itu akhirnya ikut ya, oh iya benar juga ya, kayak berubah pikirannya ya. Tentu saja untuk membujuk itu diperlukan data-data ya, bisa fakta, pendapat, ideologi ya, seperti itu. Nah, ciri-cirinya adalah tulisan itu harus menimbulkan kepercayaan dari pembacanya. Ya, ciri-ciri tulisan persuasif itu kalau kita baca itu akan menimbulkan kepercayaan dari pembacanya. Kemudian yang kedua, apa tuh namanya, persuasi ini biasanya menghindari konflik ya. Karena kalau di awal sudah konflik, biasanya orang tidak akan percaya. Sehingga dia akan menghindari konflik agar kepercayaan pembaca ini tidak hilang dan kesepakatan pendapat antara penulis dengan pembacanya itu bisa tercapai, terkoneksi gitu ya. Itu ciri tulisan persuasi seperti itu. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, dia memerlukan fakta dan data. Jadi tidak sekedar ngomong kosong ya, tapi harus ada fakta data yang menimbulkan kepercayaan. Oh benar juga ya, itu seperti itu. Dan juga karena tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi pembaca, paragraf persuasif ini memiliki alasan-alasan yang kuat, ya, alasan yang kuat yang diperkuat dengan tadi data dan juga fakta. Kemudian juga biasanya menggunakan kata-kata ajakan, ya seperti ayo, mari, lakukanlah, ya seperti itu. Percayalah misalnya seperti itu ya. Contoh persuasif ini tentu saja adalah kalau dalam sini dikatakan ya ada 4 kelompok, yaitu persuasi politik ya. Kalau Anda melihat tokoh-tokoh politisi saat dia berbicara di podium ya, nanti kalau 2024 Anda akan melihat seperti itu. Biasanya mereka akan memberikan fakta dan terakhirnya adalah pilihlah saya, seperti itu ya. Nah, itu kalimat-kalimatnya adalah kalimat persuasif, membujuk ya.
Selain persuasi politik, ada juga persuasi yang bersifat pendidikan, ya. Misalnya biasanya untuk universitas atau perguruan tinggi, ya, saat dia menampilkan apa tuh namanya iklan, ya, seperti iklan seperti walaupun tidak langsung wujud iklan gitu ya, tapi kalimatnya itu bisa saja seakan-akan karangan, tetapi sebenarnya dia itu membujuk agar kuliah di situ, misalnya seperti itu ya. Kemudian ada juga persuasi advertensi atau iklan yang benar-benar iklan, gitu ya. Nah itu biasanya ya kalimat-kalimat yang Anda lihat di iklan itu, itulah persuasi advertensi seperti itu. Kemudian ada juga persuasi propaganda. Nah propaganda itu biasanya berkaitan dengan mirip-mirip dengan politik juga ya, tapi misalnya propaganda tentang apa? Misalnya propaganda agar mau divaksin, misalnya seperti itu ya. Itu juga kalimatnya harus kalimat persuasif, gitu ya. Nggak bisa kalimat yang lain, ya. Karena di bawah sifatnya itu nanti kemudian akan mengajak orang agar apa tuh namanya datang ke tempat vaksin, sentra vaksin untuk divaksin seperti itu. Ya, contohnya ini adalah persuasi iklan ya atau advertensi. Misalnya persiapkan perawatan khusus kulit, wajah, dan tubuh Anda saat menuju tanah suci dengan ini, misalnya seperti itu. Sehingga kondisi cuaca, suhu, dan udara yang ekstrim tidak akan mengganggu kekhusyuan ibadah haji Anda. Atau dihubungkan ya, misalnya walaupun udaranya sana ekstrim, tapi kulit Anda tetap akan sehat dan ibadah Anda akan tetap khusyuk. Misalnya seperti itu ya. Nah, mungkin bisa ditambahkan di situ, misalnya fakta-fakta kalau di tanah suci, misalnya di bulan-bulan tertentu itu memang sangat kering misalnya atau justru sangat dingin. Nah, seperti itu misalnya ya. Sehingga orang akhirnya, oh iya benar juga ya, saya harus buat persiapan nih. Sehingga nanti kalau terlalu lembab atau justru saat panas-panasnya tidak kulitnya tidak terbakar, misalnya seperti itu. Ini adalah salah satu contoh saja. Tapi hampir semua iklan-iklan itu memang menggunakan kalimat persuasi, gitu ya. Nah itu tadi adalah persuasi. Di materi yang saya kirimkan, apa tuh namanya, Anda bisa melihat contoh-contoh ya persuasi seperti iklan dan juga pendidikan, kemudian pemilu ya, itu sifatnya politik ya, seperti itu. Itu adalah contoh-contoh dari persuasi. Ya. Baik, selanjutnya nanti kita akan menginjak yang kedua yaitu narasi. Ya, baik. Kemudian jenis yang kedua yang disebut sebagai narasi, narration atau kisah ya. Narasi itu dari kata narration atau kisah. Jadi kalau narasi itu dia menyampaikan atau menceritakan ya rangkaian peristiwa atau pengalaman ya biasanya berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu, sequel gitu ya. Dia kalau dicerita, narasi ini bermaksud memberitahukan apa yang diketahui dan apa yang dialami ya kepada pembaca agar jadi seakan-akan pembaca itu kayak ikut merasakan itu. Kalau baca kisah itu kayak ikut runut gitu, merasakan peristiwa tersebut dan ada kesan gitu ya. Kesannya itu bisa macam-macam, bisa kesan indah, kesan seram, kesan iba, ya seperti itu ya. Itu adalah narasi. Ciri-ciri dari narasi itu dia itu menyajikan rangkaian berita atau peristiwa, kemudian ada urutan waktu ya, awal sampai akhir, walaupun kadang-kadang loncat ya, ada beberapa jenis yang loncat, kemudian balik lagi misalnya kayak gitu. Jadi diceritakan
sekarang dulu baru mundur gitu. Ada juga yang diterang dari awal kemudian ke akhir seperti itu. Ya, tergantung penulisnya. Kemudian ya dia ada beberapa peristiwa atau kejadian dan latar peristiwa itu digambarkan secara hidup dan terperinci, ya detail. Kemudian biasanya itu kalau narasi itu polanya itu sederhana gitu ya, awal, tengah, akhir, biasanya sih seperti itu ya, awal, tengah, akhir. Terus ada pengantar yang memperkenalkan suasana dan juga tokoh. Mungkin kalau Anda baca novel ya, biasanya novel itu hampir seperti narasi. Cuma kalau novel itu fiksi ya sifatnya ya. Kalau narasi ini bisa jadi dia memang kisah dari pengalaman hidup dari penulis ya. Fakta gitu ya, biasanya fakta. Tapi ada juga narasi yang sifatnya fiksi gitu ya. Kemudian biasanya bagian awalnya ini harus menarik agar mengikat pembaca akan terus apa itu namanya membaca gitu ya. Terus di situ biasanya ada konflik ya, biar menarik itu ada konflik. Maka kalau Anda lihat atau baca novel ya, biasanya di situ pasti ada konflik ya yang bikin kita itu makin pembacanya itu makin tertarik. Oke, jadi kalau dari sini dikatakan bahwa ya sebenarnya hampir sama dengan seperti yang saya katakan tadi ya. Ada 2 jenis kalau di sini ya, tapi kalau yang mana saya kirim di WhatsApp group, itu ada contoh narasi berisi fakta ya, di sini disahkan tentang Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama. Misalnya dia itu bagaimana awalnya dan sebagainya. Ada juga narasi yang fiksi sifatnya, yang saya bilang tadi kalau Anda baca cerpen atau Anda baca novel, itu adalah narasi jenis fiksi. Ya, jadi intinya kalau narasi itu adalah apa tuh namanya bercerita ya, kisah gitulah. Baik, kemudian yang berikutnya yang akan kita pelajari adalah jenis tulisan deskripsi, description. Jadi kalau deskripsi ini lukisan. Jadi bagaimana sih kalau Anda melihat seseorang melukis ya, biasanya dia itu akan lebih detail ya, lebih penggambarannya itu lebih utuh ya, karena dia itu objek pengamatannya itu dari aspek rupa, sifat, rasa, bahagia, takut, sepi, sedih, gembira ya. Jadi kalau kita baca deskripsi ini, alam pikiran kita itu seakan-akan kayak membayangkan, ngikutin orang yang sedang melukis. Gimana sih orang melukis misalnya wajah, oh itu bentuk matanya seperti itu, kemudian hidungnya mancung, kemudian bentuk mulutnya, dan sebagainya, seperti itu. Ya, jadi eh, seperti itu ya, kalau deskripsi itu seperti itu. Ya. Ciri-cirinya dia itu adalah melukiskan atau menggambarkan objek tertentu secara rinci atau detail, ya seperti itu. Kemudian penulisannya itu bisa pakai cara metode realistis atau objektif, bisa juga impresionis atau subjektif, atau sikap penulis, ya seperti itu. Kemudian dia memberikan pengaruh sensitivitas dan lebih memainkan imajinasi dari pembaca, ya karena menggambarkan, deskripsi itu lukisan menggambarkan. Jadi dia itu harus teliti, cermat, kreatif karena deskriptif. Nah, nanti kalau Anda tugas akhir Anda biasanya adalah deskriptif ya, lukisan seperti ini. Penelitian Anda itu nanti sifatnya adalah deskriptif, kuantitatif atau kualitatif, tergantung cara metode Anda meneliti.
Ya, kemudian dia disampaikan dengan gaya yang memikat, dengan pilihan kata yang menggugah dan memaparkan sesuatu yang dapat didengar, dilihat atau dirasakan, sehingga objeknya itu biasanya adalah benda, alam, warna ataupun manusia, ya seperti itu. Kalau kemarin contoh yang saya sampaikan adalah ya, misalnya fakta, yaitu misalnya cerita tentang alun-alun Garut gitu ya. Nah, di situ cerita tuh misalnya udaranya kayak apa. Kemudian di alun-alun Garut itu banyak pohon. Pohonnya itu pohon apa misalnya, terus usianya berapa, bentuknya kayak apa, terus di situ juga ada burung-burung, burung-burung apa aja, terus dia di mana gitu ya. Terus masyarakat tuh banyak yang di situ. Nah, ngapain aja tuh masyarakatnya. Jadi seakan-akan dalam pikiran kita itu kayak benar-benar ada di alun-alun Garut gitu saat kita baca tulisan itu. Padahal kita nggak di situ, tapi alam pikiran kita pas baca itu kayak seakan-akan di situ gitu ya. Itu kalau contoh fakta. Kalau fiksi ya sama juga seperti itu tadi, tapi sebenarnya nggak ada tempatnya itu nggak tahu. Tapi karena kepandaian kita dalam menuliskan, jadi seakan-akan yang baca itu juga bisa melihat gambarannya, gitu ya. Ya, baik. Itu tadi garis besar dari chapter 8 atau bab 8 ya, tentang jenis-jenis tulisan, ada persuasi, narasi, dan juga deskripsi. Nah, kemudian di sesi yang ke-9 kita akan belajar tentang ringkasan atau abstrak ya. Nanti saat Anda melakukan tugas akhir, sesudah Anda selesai dari bab 1, bab 2, bab 3 yang disebut sebagai proposal, kemudian bab 4 itu pembahasannya, dan bab 5 kesimpulan dan saran, itu kemudian nanti Anda akan membuat abstrak atau ringkasan ya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ditaruh di depan. Nah, ini seringkali mahasiswa itu kesulitan ya, bagaimana caranya bikin abstrak yang benar gitu ya. Kalau dari cara penulisannya, silakan nanti Anda melihat panduan penulisan skripsi abstrak yang menurut kaidah di Institut Siam itu seperti apa. Tetapi inti dari abstrak itu adalah apa yang akan kita bahas di sini ya. Jadi ringkasan ini, kalau ringkasan itu menyajikan kembali tulisan yang panjang tadi ke dalam bentuk yang pendek atau kayak diringkas gitu ya. Biasanya itu ada ringkasan novel, ringkasan buku laporan, ringkasan bab, dan sebagainya ya. Jadi itu kayak mereview gitu ya. Nah, bagaimana ringkasan yang baik? Ringkasan yang baik adalah kita akan menghilangkan ya, kita akan menghilangkan hiasan-hiasan dalam teks ya yang akan kita ringkas itu. Misalnya ilustrasi, contoh. Jadi nggak mungkin lah Anda bikin ringkasan ada contohnya, gitu ya. Kemudian keindahan gaya bahasa yang ya gaya bahasanya tinggi misalnya itu kemudian kita sederhanakan, gitu ya. Dan juga penjelasan yang terperinci itu akan kita umumkan garis besarnya bagaimana. Jadi ringkasan itu juga harus memiliki beberapa ciri. Yang pertama, mempertahankan urutan pemikiran atau cara pandang penulis. Kemudian sifatnya itu harus netral, ya. Dan yang ketiga, mewakili gaya asli penulisnya, ya. Oke, ini sifatnya itu kalau ringkasan itu jadi kayak apa ya? Ringkasan itu kayak menulis kembali lah, kayak menulis kembali, tetapi benar-benar hanya kayak summary, kayak penulisan kembali dari inti-inti highlight ya dari sebuah tulisan atau novel atau buku tersebut ya. Itu adalah ringkasan. Tadi yang saya katakan di awal, saat nanti Anda bikin tugas akhir untuk sebuah karya tulis
itu bukan ringkasan ya, tapi disebut sebagai abstraksi atau abstrak ya. Jadi ini pun seperti karangan ringkas atau rangkuman ringkasan tadi, tetapi digunakan dalam penulisan ilmiah. Ya. Jadi kalau Anda bikin abstraksi itu apa? Abstraksi itu harus meliputi 4 hal. Ya. Yang pertama latar belakang. Jadi kenapa Anda meneliti? Nah, itu harus dimunculin latar belakangnya. Tentu saja tidak perlu pakai tabel, ya, tapi hanya kalimat umumnya. Kenapa penelitian itu dilakukan di situ? Ya, kenapa? Why? Ya. Jadi latar belakang alasan topik itu ditulis itu kenapa? Ada masalah apa? Kemudian tujuan penelitiannya apa? Terus penelitian ini menggunakan metode apa atau bahan apa yang digunakan dan langsung luarannya ya atau simpulan dan juga saran dari penelitian itu ditampilkan situ. Jadi empat ini saja sudah cukup. Jadi jangan sampai abstrak itu sampai 2 halaman atau 3 halaman, enggak ya. Abstrak itu hanya singkat sekali, setengah halaman biasanya ya. Seperti itu. Kalau di kita ya. Jadi ini ada 75 sampai 100 kata, kalau skripsi itu 200 sampai dengan 250 kata. Ini contohnya ya. Contoh abstrak itu seperti ini ya. Tapi kalau nanti di penelitian kita sudah ada cara penulisannya. Nah, cuman yang sering salah mahasiswa adalah apa yang ditulis itu. Ya, tapi kalau cara menuliskannya bagaimana, miring atau bagaimana, terus nanti ada kata kuncinya. Nah, itu nanti Anda lihat di panduan penelitian dari Institut Siami. Ya, baik, itu bahan dari sesi ke-8 dan sesi ke-9 Bahasa Indonesia yang hari ini saya bahas secara bersama ya. Mudah-mudahan dapat Anda cerna dan Anda pahami. Nanti tugas akan disampaikan melalui WhatsApp group. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.